Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 43, Nafsu Amarah. Hari Ahad pagi tanggal 11 Rajab 545 Hijriah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Wahai muridku, apabila engkau menghendaki kebahagiaan maka bantahlah keinginan nafsumu, dan terimalah ketetapan Tuhanmu. Taatilah dia, jangan sampai engkau berbuat maksiat kepadanya. Nafsumu adalah penghalang dirimu untuk makhluknya, dan makhluk adalah penghalangmu dari ma'rifat kepada Halik Azza wa Jalla. Selama engkau masih berkutat dengan nafsu, maka engkau tidak akan dapat mengenal makhluk, dan selama engkau masih berkutat dengan makhluk, selama itu pula engkau tidak akan dapat mengenal Sang Halik. Selama engkau masih berkutat dengan dunia, maka engkau tidak akan dapat mengenal akhirat, dan selama engkau masih berkutat dengan akhirat, maka selama itu pula engkau tidak akan dapat mengenal pemilik dunia dan akhirat, engkau tidak akan dapat melihat Raja segala raja. Raja dengan yang dirajai tidak dapat disatukan. Sebagaimana dunia tidak akan bergandengan dengan akhirat. Demikian halnya Halik, dia tidak akan menyatu dengan makhluk. Amarah hanya memerintahkan keburukan, dia akan menuntut dan terus menuntut yang pada akhirnya akan mengendalikan hati. Berjuanglah untuk mengendalikannya dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan dan ketakwaan. Quran Surat Asy-Syams 5. Tundukkanlah nafsumu dengan mujahadah, apabila ia telah jinak, maka ia akan tunduk kepada hati. Dan hati akan tunduk kepada nurani, dan nurani akan berserah diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Semuanya bermuara ke sana. Apabila engkau telah menyempurnakan penaklukan nafsumu, maka akan ada seruan dari hatimu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala penyayang kepadamu. Qs. An-Nisa 29. Seruan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setelah nafsu bersih dari kotoran dan keburukannya. Hati menjadi subur dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kepadanya. Apabila engkau tidak dapat mencapai hal itu, maka jangan berharap engkau dapat berdekatan dengannya dalam keadaan kotor dengan najis dan buruk. Bagaimana bisa engkau mendekatkan diri kepada Sang Raja? Pendekkanlah angan-anganmu, sehingga ia, nafsu, akan taat kepadamu. Nasihati ia dengan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila datang pagi hari, maka jangan berbicara tentang sore hari kepada nafsumu. Apabila datang sore hari, maka jangan mengajaknya berbicara tentang hari esok. Sesungguhnya engkau tidak akan tahu siapa namamu besok. Engkau lebih mencintai nafsumu daripada yang lain, dan engkau telah menyia-nyiakannya. Bagaimana mungkin orang lain akan menyayanginya dan memeliharanya? Kuatnya angan-angan dan sikap rakus telah membuat engkau menyia-nyiakan nafsumu itu. Berusahalah untuk membatasi angan-angan dan meminimalisir sikap rakus. Ingatlah pada mati, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobatlah kepada para syiddiqin dengan mendengarkan penjelasan mereka dan dengan memperbanyak zikir siang dan malam. Tegaskan kepada dirimu sendiri bahwa untukmu pahala dari apa yang telah engkau lakukan, dan untukmu siksa dari dosa yang engkau lakukan. Tidak ada seorang pun yang akan memberikan pahala amalnya kepadamu. Oleh karena itu, hendaklah engkau beramal dan berjuang. Teman yang sesungguhnya adalah yang melarangmu, sedangkan musuhmu adalah orang yang menjerumuskanmu. Sesungguhnya aku melihat dirimu sibuk bersama dengan makhluk, bukan di sisi Halik. Engkau memenuhi keinginan nafsu dan manusia, tetapi melupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau tahu bahwa apa yang ada pada dirimu berupa nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manakah kesyukuranmu kepadanya? Dia yang menciptakanmu, lalu mana ibadahmu kepadanya? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya serta bersabar atas ujiannya. Latihlah nafsumu sehingga ia memperoleh petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mendapat keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami. Quran Surat Al-Ankabut 69. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad 7. Jangan engkau biarkan dan jangan engkau turuti nafsumu agar engkau berbahagia.
Jangan membuatnya tersenyum lega, jangan ikuti seribu rayuannya. Meskipun sekali jangan pernah engkau tergoda, sehingga akhirnya dia tunduk dan menyerah. Apabila ia menggodamu dengan berbagai kemewahan dan kelezatan, maka jangan menghiraukannya. Usirlah dia dan katakan kepadanya, telah disediakan surga untukku. Sabarkan ia dalam menerima pengendalian itu, sehingga datang pemberian untuknya. Apabila engkau telah menjadikannya sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Jangan mendengar bisikan nafsu, tidak ada yang dia perintahkan kecuali keburukan. Apabila engkau coba-coba menurutinya, dengan menurutinya itu berarti engkau menjerumuskannya. Baginya, nafsu, yang terbaik adalah pengendalian terhadapnya. Wahai orang yang mengaku menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdiri bersama dengan nafsunya, sungguh engkau telah berdusta. Al-haq dan nafsumu tidak dapat disatukan, seperti halnya dunia dan akhirat tidak dapat disatukan. Barang siapa yang berdiri bersama makhluk, maka dia akan melepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang berdiri bersama dunia, maka dia akan melepaskan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai dunia, maka ia telah membahayakan akhiratnya. Barang siapa yang mencintai akhirat, maka dia membahayakan dunianya. Bersabarlah, maka apabila kesabaran dan keridaanmu telah sempurna, kefanaanmu akan datang, segala sesuatu yang ada padamu menjadi baik. Segala sesuatu berubah menyenangkan, yang jauh menjadi dekat, syirik menjadi tauhid. Dia tidak akan beranggapan bahwa manusia dapat memberi manfaat dan mendatangkan madarat, tidak akan terlihat lagi pertentangan, bahkan semua pintu dan lorong menjadi satu. Tidak semua orang dapat mencapai hal ini, hanya segelintir orang dari berjuta-juta yang dapat memperolehnya. Wahai muridku, berjuanglah agar nafsumu tunduk sebelum ruhmu meninggalkan jasadmu. Matinya nafsu hanya dengan kesabaran dan pengendalian. Tidak akan lama lagi engkau akan memuji akhir dari kesabaranmu berbatas sedangkan pahalanya kekal abadi. Sesungguhnya aku telah bersabar, dan aku telah menemukan akibat dari kesabaranku itu adalah kebaikan. Pada awalnya aku mati, kemudian dia menghidupkanku dan mematikanku kembali. Aku fana, bersamanya dan memiliki bersamanya. Aku telah memerangi hawa nafsu dengan meninggalkan pilihan dan keinginannya sehingga aku berhasil mencapainya. Kemampuan telah menuntunku, kenikmatan juga telah membantuku, perbuatan menggerakkanku, kecemburuan telah menjagaku dan kehendak telah taat kepadaku, takdir telah mendahului aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatku. Celakalah engkau! Engkau melarikan diri dariku, sedangkan aku memelihara barang muatanmu. Tempatmu ada padaku, jika tidak maka engkau telah binasa. Wahai orang-orang yang bodoh, datanglah kepadaku terlebih dahulu, kemudian datangilah Baitullah. Aku adalah pintunya Ka'bah. Kemarilah, aku akan mengajarkan bagaimana aku berhaji. Aku akan mengajarimu bagaimana aku bermunajat kepada sang pemilik Ka'bah. Apabila debu penghalang telah sirna, maka engkau akan menyaksikannya. Duduklah wahai muridku, bersabarlah engkau bersamaku. Sesungguhnya aku telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali memerintahkan sesuatu sesuai dengan perintahnya dan melarang sesuatu sesuai dengan larangannya. Nasihat ini untukmu, mereka hanya menunaikan amanat. Beramallah di kampung hikmah, maka engkau akan sampai ke kampung kudrah. Kampung hikmah adalah dunia, dan kampung kudrah adalah akhirat. Hikmah itu memerlukan perangkat dan sebab akibat, sedangkan kudrah tidak membutuhkannya. Yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu ditujukan untuk membedakan dan mengistimewakan kampung kudrah daripada kampung hikmah. Di kampung akhirat tidak berlaku, sebab akibat anggota badan bisa berbicara untuk memberikan kesaksian atas setiap perbuatan manusia. Pada hari kiamat kelak, Allah Azza wa Jalla akan menyingkap tabir. Setiap yang tersembunyi akan jelas terlihat, mau ataupun tidak mau, tidak seorang pun masuk neraka, melainkan dengan hati yang menerima atas tuntutan yang telah didakwakan kepadanya. Selagi masih di dunia, bacalah buku catatan amalmu dengan pikiranmu, kemudian bertaubatlah dari perbuatan buruk dan bersyukurlah atas perbuatan baik. Hitunglah catatan kemaksiatan lalu hapuslah dengan taubat. Wahai muridku, engkau telah bertaubat dan menemaniku. Apabila engkau tidak menerima nasihatku, maka tidak akan bermanfaat untukmu. Engkau lebih memilih bentuk daripada arti. Barang siapa yang hendak tinggal bersamaku, hendaklah ia menerima apa yang aku katakan dan mengamalkannya. Jika tidak maka tidak perlu tinggal bersamaku, lah benar-benar akan merugi. Aku ibarat tutup meja makan yang tinggi,
Tidak ada seorang pun yang dapat meraih makanan. Tetapi apabila pintu telah terbuka, tidak ada seorang pun yang mengambil makanannya. Apa yang aku lakukan? Berapa kali aku mengatakan tetapi engkau tidak mendengarkan, padahal aku menginginkan kebaikan untuk kalian, bukan untukku. Sesungguhnya aku tidak takut dan juga tidak berharap kepada kalian, baik hancur maupun subur. Bagiku tetap sama saja, tidak ada bedanya hidup ataupun mati bagiku, kaya ataupun fakir, bahkan raja ataupun hamba. Ketika engkau telah mengeluarkan cinta dunia dari dalam hatimu, itu yang aku inginkan. Bagaimana tauhid akan masuk ke dalam hatimu apabila masih ada cinta dunia yang menguasainya? Tidakkah engkau dengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta dunia adalah akar dari segala kesalahan. Selama engkau masih pemula dan menjadi murid, maka cinta dunia akan tetap ada pada dirimu. Dan itu adalah akar dari segala kesalahan, akan tetapi apabila engkau telah berdekatan dengannya, maka bagian dari dunia akan dijadikan menyukai engkau, sedangkan bagian orang lain akan dijadikan engkau membencinya. Bagian dunia akan menghampirimu sesuai dengan ketetapan dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan menjadikan engkau ganaah, merasa cukup, dan tidak akan berpaling kepada yang lain. Hatimu akan teguh berdiri di hadapannya, di dunia ia akan bolak-balik seperti bolak-baliknya aai surga di surga. Maka apapun yang berlaku terhadapmu berasal dari Allah Azza wa Jalla yang menjadi kekasih MU. Karena engkau menghendaki apa yang dikehendakinya, memilih apa yang dipilihnya dan berjalan dengan kekuatannya. Segala sesuatu selain dia akan terputus dari hatimu, dunia dan akhirat sirna dari hatimu, sehingga bagian yang engkau peroleh hanya karena kehendaknya, bukan olehmu. Orang munafik yang ingin dilihat orang lain, akan sombong dengan ilmunya, dia melaksanakan puasa sepanjang siang dan mendirikan sholat di malam hari, tetapi dia masih khawatir dengan makanan dan pakaian, dia berada dalam kegelapan, baik lahir maupun batin, tidak selangkah pun dari dalam hatinya tertuju kepada Tuhannya, dia termasuk orang yang bekerja dan kepayahan. Al-amilatun nasibah, amalnya hanya melahirkan kesia-siaan. Keadaan nuraninya jelas terlihat oleh para siddiqin, para wali, orang-orang syalih dan orang-orang yang telah sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini mereka diketahui oleh orang-orang yang khusus melalui hati mereka, dan kelak, di akhirat, akan disaksikan oleh seluruh makhluknya. Janganlah engkau mengejek para wali deran kemunafikanmu, sungguh itu tidak pantas engkau lakukan. Tidak perlu dibicarakan lagi, sehingga engkau memutuskan ikat pinggang, memperbaharui Islam, dan membuktikan taubatmu dengan hatimu. Engkau harus keluar dari kungkungan watak, keinginan dan wujudmu, serta mengambil manfaat dan menolak bahaya. Tidak perlu dibicarakan lagi sehingga engkau mau keluar dari dirimu dengan meninggalkan nafsu, keinginan, dan watak di pintu itu, lalu meninggalkan hatimu di ruangan antara pintu dan kamar, serta kamu tinggalkan nuranimu di tempat yang memukai di sisi raja. Segeralah membangun pondasi untuk mendirikan bangunan. Apabila telah selesai segeralah dirikan bangunan. Air untuk pondasi itu adalah pemahaman terhadap agama. Pahamilah dengan hati bukan hanya dengan lisan. Memahami dengan hati adalah mendekatkan diri kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Adapun memahami dengan lisan artinya engkau mendekatkan diri kepada makhluk. Memahami dengan hati akan mengangkat dirimu dan memajukan langkah kakimu menuju Tuhan. Celakalah engkau. Engkau telah menyia-nyiakan usia dengan menuntut ilmu dengan tidak mengamalkannya. Engkau berdiri di atas kaki kebodohan, engkau berada dalam kegilaan dengan berbakti kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersekutu dengan mereka. Dia tidak membutuhkanmu dan juga sekutu-sekutumu. Dia tidak menerima sekutu, dan engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah hamba dari makhluk yang berada dalam genggaman tangannya. Apabila engkau menginginkan kebahagiaan, biarkanlah kendali hatimu berada dalam genggamannya, bertawakalah kepadanya dengan sebenar-benar tawakal, berbakti kepadanya lahir dan batin. Jangan berprasangka buruk kepadanya. Itu tidak pantas kita lakukan. Dia lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagimu. Dia Maha Mengetahui. Sudah selayaknya engkau diam di hadapannya sehingga engkau diberikan izin untuk berbicara. Setelah itu barulah berbicara dengannya bukan denganmu. Maka pembicaraanmu akan menjadi obat penawar hati, nurani, dan penerang akal pikiran. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah,
Marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.